Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an alladzi tanfa'una. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya sedaya niki. Alhamdulillah. Maka sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, karena ada dua hal tentang nikmat Allah. Ya. Yang pertama, nikmat Allah sampai kapanpun tidak akan pernah mampu kita hitung. Yang kedua, orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan balas dengan kenikmatan yang jauh lebih besar. Ya. Allah katakan apa Bapak Ibu dalam Qur'annya yang sangat terkenal, la in syakartum la azidannakum. Nah, maka Bapak Ibu sakit bisa melihat di dalam Qur'annya itu kalimat la azidannakum itu pakai tanwin. Ya, ada tanwinnya. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu nunnya adalah nun taukid. Terus seakan-akan maknanya gimana kalau kita tadabburi ya, atau memang maknanya demikian ya. Kalau kita tadabburi itu maknanya jikalau kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka kata Allah la azidannakumnya pakai nun taukid ya. Maka aku akan tambah nikmat jauh lebih besar dari apa yang pernah engkau syukuri. Ya, maka kalau kita tadabburi apa Pak? Nikmatnya bertambah dan kita akan mendapatkan nikmat yang belum pernah kita dapatkan. Ya. Terus nikmatnya itu tambah terus. Ya. Maka kalau kita bersyukur, ya kata Allah kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat jauh daripada apa yang pernah kalian syukuri. Ya. Maka setiap hari sebisa mungkin kita mengucapkan kalimat hamdalah, ya alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mendakwahkan dan memperjuangkan Islam sehingga kita semua dapat merasakan nikmat dan indahnya Islam hingga pagi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ya kita memasuki di penghujung tahun secara Masehi, dan kita akan sebentar lagi menghadapi bulan yang sangat mulia dalam Islam, yaitu bulan Ramadan. Kurang daripada 3 bulan ya, kurang lebih 60-an hari lah, 60-an hari, 2 bulan lebih kita akan mendapati bulan Ramadan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana seharusnya seorang muslim niku menyikapi pergantian tahun. Yang akan kita pelajari Bapak Ibu, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini bagian daripada muhasabah ya, ataupun pengingat diri kita masing-masing. Allah katakan yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu besok Bapak Ibu ya, la yanfa ya, tidak akan lagi berguna. Apa yang tidak berguna Bapak Ibu? Malun wala banun ya. Pada hari itu tidak akan lagi berguna harta kalian, mal
Mal itu sama dengan harta. Ya. Harta itu adalah kalau dikasih tahu harta dalam pikiran kita itu apa Pak? Duit. Memang kalau kita terjemahkan itu maknanya dua. Mal itu secara spesifik ya duit. Kalau harta umum lagi. Harta nggak harus duit. Apa-apa yang bisa jadi duit. Gitu. Contoh apa? Gelas, meja, HP, jam tangan, mic. Ini harta. Kenapa? Bisa dijual. Ya. Bisa dijual. Kenapa Allah katakan pada hari itu harta-harta kalian tidak berguna? Walal banun, dan juga anak-anak kalian. Ya. Kenapa di sini Allah katakan harta dan juga anak keturunan kalian? Karena dua hal ini termasuk yang paling dicintai manusia. Gini mboten Bapak Ibu. Nah, uang itu bukan segalanya, iya. Tapi dengan harta yang kita miliki, kalau kita sebagai seorang muslim bisa melakukan mungkin potensi kebaikan yang lebih banyak. Ya. Anak keturunan ya, apalagi bagi orang-orang muda sekarang ya, itu kadang ada orang menikah tetapi belah takut punya anak. Lucu buatan Bapak Ibu. Lucu. Nah, kita lihat simbah-simbah kita dulu ya. Apa namanya? Memiliki anak yang banyak. Mereka takut. Alasannya kenapa, Pak? Ngunek dia anak DT iso kurang. Padahal kalau punya anak uangnya kurang buatan. Tidak. Jadi kalau anak-anak muda sekarang ya itu ada namanya child free ya. Mereka pengen bebas anak karena takut ketika memiliki anak uangnya kurang. Padahal enggak. Janji Allah kalau dalam Al-Quran itu ya, kita bahas ini dulu. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwalin wa banin. Allah gandengkan Bapak Ibu. Penyebutan mal wa banin, harta dan anak pada ayat ini. Ya. Orang itu yang gemar istighfar, Allah akan lipat gandakan baginya harta dan keturunannya. Kenapa kalau Allah gandengkan? Sedangkan pada ayat kita juga digandengkan lagi. Tidak akan lagi bermanfaat harta dan anak kalian besok. Ya. Pada ayat yang sebelumnya, Allah akan lipat gandakan mal, uang kalian dan juga anak keturunan kalian bagi orang yang gemar beristighfar. Ya. Karena setiap anak yang Allah karuniakan pada pasangan suami istri, Allah berikan rezekinya sendiri. Allah makanya kan disebutkannya mal ya. Wa yumdid lakum bi amwal. Amwal itu jamak dari mal. Artinya duit seakeh. Wa banin. Banin itu jamak daripada ibin. Satu anak jamake banin. Ya. Berarti maknanya apa, Pak? Banyak anak, banyak rizki. Ungkapan wong biyen nih kok, banyak anak, banyak rizki itu sumbernya Quran. Ya. Kalau kita tarik ulur ya, Allah yang katakan sendiri. Itu kalau diteliti, wah bagus sekali. Ya. Wa yumdid lakum bi amwalin wa banin. Ya. Nyatanya mungkin simbah-simbah kita atau orang-orang tua terzaman dahulu ya punya hanya anak sampai 4, 8 ya. Pekerjaan dia cuman dagang saking ladang, tapi anaknya kuliah sukses semua. Kalau dipikir iya atau tidak? Iya. Kenapa? Lah ini mindsetnya. Ya, setiap anak yang lahir itu tidak akan memakan rezeki orang tuanya, justru nambahi. Kenapa? Karena dia membawa rezekinya sendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari itu besok harta dan anak keturunan tidak lagi berguna. Ya. Di sini kalau kita tadaburi penyebutan harta dan anak keturunan itu karena dua hal ini termasuk yang paling dicintai oleh manusia. Ya.
Kemudian Allah berfirman pada ayat selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Kecuali besok orang yang tidak merugi itu siapa Bapak Ibu? Orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Dengan hati yang tenang. Kalau tanglet kali panjenengan sedaya nih, ya. Sumber kebahagiaan manusia itu berada di mana Bapak Ibu? Hati. Duwe apa wae ning dunya nek atine ra tenang bahagia mboten? Tapi nek ra ndek apa-apa atine ayem tenang mboten? Mboten ya. Nah, susah juga nih, Pak. Maka paling enak tengah-tengah, Pak. Ya cukup saged tumbas apa sik dipingini hatine ayem. Nah, ini baru tenang. Jadi gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Allah katakan besok orang yang tidak akan merugi atau orang yang tidak bermanfaat adalah mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Karena memang pada hakikatnya ya, bikol bin salim itu ya, sumber kebahagiaan seseorang adalah apa yang ada di hatinya. Ketika Nabi ditanya, ya, ketika Nabi menjelaskan takwa itu di mana Bapak Ibu? Nabi mengatakan takwa itu hahuna. Nabi mengulangi 3 kali dan mengisyaratkan ke dadanya bahwasanya ketakwaan itu ada di dada. Maka orang yang memiliki hati yang tenang, sejatinya dia sudah memiliki salah satu sumber kebahagiaan. Ya. Dan besok orang yang tidak merugi adalah mereka yang memiliki hati yang tenang. Hati ini Bapak Ibu ibarat kata kolam. Ya. Kalau kolam itu kotor, maka ikan yang hidup di dalamnya lambat laun akan mati. Kalau kolam itu bersih, hewan apa saja yang ada di dalamnya akan hidup. Maka dijelaskan, ya, hati kita ini kalau tenang seperti air yang jernih. Dibuat apa saja enak. Tetapi kalau hati kita ini mohon maaf kotor, tidak salim, tidak tenang, maka dibuat apa saja bahkan ketaatan tidak tenang. Ya. Maka pada kesempatan kali ini jemaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas bagaimana hati kita supaya bisa tenang dan bagaimana kita menyikapi pergantian tahun sebagai seorang muslim. Ya. Sejatinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, pergantian tahun itu justru menandakan usia kita berkurang. Karena kata Hasan Al-Basri, manusia itu hanya kumpulan hari-hari. Ya. Apabila satu hari telah berlalu, maka bagian dari usianya juga akan berlalu. Ya. Sudah pernah saya jelaskan ya Bapak Ibu, betapa singkatnya umur manusia. Ya. Umur kita ini katakanlah, kalau dulu saya buat hitung-hitungan itu umpamanya 70 tahun. Manusia kalau usianya 70 tahun, sehari tidur 8 jam, maka tidurnya sudah 20 jam sendiri. Sisa 50 tahun. Dikurangi masa dia sebelum balik 15 tahun. Terus masa produktif di dunia cuma 35 tahun. Pendek betul Pak? Pendek. Nek tekan 70. Nek ora. Nek buatan semakin sedikit. Maka hendaklah setiap muslim itu memperhatikan ya, apa yang ada pada dirinya dan apa yang terjadi pada sekelilingnya. Ya. Pada malam pergantian tahun baru itu sangat memprihatinkan dari berita-berita ataupun data yang kita peroleh. Ya. Bahwasanya pada malam itu pertama terjadinya banyak sekali kemaksiatan. Gini obatin Pak. Yang kedua, alat mohon maaf penunda kehamilan itu pada hari-hari itu terjual ludes. Bahkan pagi harinya banyak ditemukan di tempat sampah pinggir jalan atau manapun itu. Ini menandakan apa? Kemaksiatan merajalela. Kemudian yang ketiga minuman.
Pada malam itu minuman keras tersebar ataupun banyak dikonsumsi oleh orang secara terang-terangan. Kan nggak mungkin tanggal 1 Januari yang ditemukan adalah pertama, botol air minum yang jumlahnya banyak. Kedua, kumpulan buku-buku kajian. Mungkin buatan nggak mungkin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hendaklah ya kita insya Allah akan mempelajari 3 pokok utama. Ya. Bagaimana menjadikan hati kita tenang, bagaimana seorang muslim menyikapi pergantian tahun, dan yang terakhir muhasabah untuk menjadi lebih baik. Yang pertama, sebab hati tenang itu apa Bapak Ibu? Ya, sebab hati tenang. Ada yang bisa menjawab? Sebab hati kita sakit salim, ya, bikol bin salim, hati yang tenang, sehingga besok kalau menghadap Allah, niku kita tidak termasuk golongan yang merugi. Itu apa sebab hati kita tenang? Apa Pak? Selalu bersyukur. Ada lagi? Sabar. Nah, ini saya paling menghindari materi sabar, Pak. Nggak wedi sok ditagih nih, pinter ngomong sabar atau ngelakoni ya. Paling berat kona'ah, suka ini kona'ah. Kona'ah niki nerima ing pandum. Menerima ridho terhadap apa yang Allah berikan. Awalnya Bu? Kona'ah nggih pun tadi. Ikhlas. Apa? 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 Tawadhu, nggih. Qanaah pun, ikhlas, syukur, sabar, ridho. Lagi? Tawakal. Wah, ini hadiah sepeda ini terlalu kata nih, Pak. Tumbas Mbak Mon nggih. Masya Allah, yang Bapak Ibu sebutkan semuanya benar. Dan yang Bapak Ibu sebutkan semua itu adalah sebab seorang memiliki hati yang tenang. Ya, seseorang itu memiliki hati yang tenang kalau semua tadi diringkas. Ya, itu kuncinya satu. Apa Bapak Ibu? Berhusnudzon kepada Allah. Ikhlas, sabar, qanaah, tawakal, syukur. Semuanya itu muaranya, intinya adalah seorang hamba berprasangka baik kepada Allah. Ya. Berhusnudzon kepada Allah. Dan ini paling enak. Ya. Kenapa? Ya. Ana inda dzanni abdi. Aku itu sesuai dengan apa? Prasangka hamba. Ya. Jadi kalau bisa kita ini kalau doa nggak mungkin kita doa jelek untuk diri sendiri, nggak mungkin. Doa ya pasti apik gitu. Tapi kalau pikiran, jangan sampai terbesit dalam pikiran kita sesuatu yang buruk kepada Allah. Jangan. Kenapa ya kok aku kayak gini? Jangan. Ya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Maka kan kita diajarkan kalau minta itu jangan minta ya Allah yang penting melebet suargi, jangan. Aku nek kepleset piye, Pak? Kalau minta apa? Mintalah surga Firdaus. Ya, kalau minta surga Firdaus. Ya, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Saya punya kisah Bapak Ibu. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya bawa dan bimbing jamaah umroh 31 orang selama 16 hari. Pada waktu di Madinah, Pak, hari terakhir sebelum kita pulang itu 3-4 hari terakhir, sendal jepit saya hilang. Di Masjid Nabawi ini sendal jepit saya regoni 15.000 niku hilang. Ya. Saya cuma berpikir gini, ya Allah, saya sudah pikir ini kalau sendal saya hilang pilihannya cuma 2, balik ke hotel nyeker atau beli sendal dulu. Tetapi saya nggak ngeluh, saya cuma ya Allah, sendal ini kalau memang sendal swallow ini memang masih milik saya, ya, insya Allah bakal kembali kepada saya. Kalau tidak, berarti memang rezeki saya untuk beli baru. Nah, saya cuma duduk sebentar, saya mundur, ya, saya pindah dari tempat sholat saya, duduk, cuman
Pikirannya kayak gitu, tenang. Nggak sampai 2-3 menit. Sendali kula balik. Bayangkan Pak, gede ini Masjid Nabawi nggih ora teng Prawiro Setika gampang nek Masjid Nabawi seluas itu, sebesar itu, yang pintunya ada 370 pintu pagernya itu. Ya. Pintu masjidnya berapa itu? Puluhan. Ya. Sendal swallow saya kembali kepada saya. Ya. Ternyata nama Pak, yang balikan orang Indonesia juga. Ngapunten Mas, tadi saya pakai sendal ini tak kira punya saya. Saya pakai jalan di luar masjid kok rasanya beda. Tak balikan loh. Saya belum sempat tanya, saya cuma diem aja. Kok iso nemu aku? Padahal tempat duduk saya nggak sama seperti tempat saya sholat. Dan orang Indonesia kan nggak cuma saya. Ya. Tiba-tiba langsung datang dan sendal itu balik ke saya. Saya jadi teringat perkataannya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib itu pernah bilang gini, ya, apa-apa yang bukan menjadi milikmu, sedekat apapun tidak akan menjadi milikmu, karena bukan rezekimu. Dan apa-apa yang itu jauh, tetapi menjadi milikmu akan datang kepadamu dengan sendirinya. Nah, maka pelajaran yang bisa kita ambil, selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena berprasangka baik kepada Allah, ini adalah ibadah yang luar biasa. Ya, ibadah hati, dan itu sumber muara dari yang kita sebutkan apa? Sabar, tawakal, gitu. Orang sabar kan dia berprasangka baik kepada Allah. Syukur, dia kan berarti juga berprasangka baik kepada Allah. Sabar, syukur, qanaah, ya, menerima pemberian yang Allah berikan, ya. Dalam sebuah hadis ya, Nabi pernah mengatakan, lan tamuta nafsun, ya, tidak akan pernah meninggal jiwa seseorang hatta, ya, sampai, ya, tastakmila rizqoha, tidak akan pernah meninggal seseorang sampai Allah berikan jatah rizkinya semuanya. Ya. Jadi selagi manusia itu hidup, selama itu berarti dia masih ada jatah rizki. Ya. Kan banyak itu orang yang sehat, orang yang sakit tiba-tiba sehat, itu. Ya. Ada kisah kalau dulu kita di Arab, ada orang kecebur sumur, Pak. Bu. Orang kecebur sumur berhasil diselamatkan. Baru mau dimintai keterangan. Kok mau iso nyebur sumur iki piye? Orang tadi, oke, saya tak klarifikasi. Saya tak cerita. Tapi sebelum itu tolong ambilkan saya air susu dulu. Susu sapi. Saya mau minum. Oke, saya ambilkan. Diambilkan Pak sama orang yang nolong. Diminum minuman susu sapi hangat tadi, belum habis, baru mau cerita meninggal. Para ulama ahli hikmah mengatakan air susu sapi tadi adalah rezeki terakhirnya. Ya. Ketika dia berada di dunia. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, manusia tidak akan meninggal sampai dia akan merasakan semua rezeki yang Allah berikan. Ya. Dan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala sudah tertakar dan tidak mungkin terbuka. Nah, ini kan harus berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua tawakal. Ya, qanaah sama tawakal ini berpasangan. Ya. Tawakal itu nama Bapak Ibu? Berserah diri, menyerahkan kepada Allah, di samping itu menyempurnakan ikhtiar. Bisa nggak ibu-ibu, aku tak tawakal tapi sesuk tak melu kajian Sabtu pagi ketemu Ustaz Rehan. Tidak nyalakan motornya, tidak mengayuh sepedanya, tidak nyalakan mobilnya. Bisa nggak? Cuman pun macak ning ngarep TV. Bismillah kajian Prawiro Setika. Kula tawakal. Sakit mboten? Nggih mboten. Bukan Allah tidak mampu, kecil. Memindah kerajaan Balkis sakit, masuk pindah jenengan tekan mriki mboten sakit. Kecil. Tetapi sunatullahnya manusia itu harus yang namanya berusaha dan berjuang. Ya. Maka tawakal itu akan hadir ketika seseorang menyempurnakan ikhtiar. Dan ini harus berprasangka baik kepada Allah. Banyak nggak orang yang sudah
berusaha, berjuang, tetapi tidak berhasil? Banyak juga. Ya. Maka kuncinya berprasangka baik kepada Allah. Ikhlas juga. Semua muara ibadah hati tadi, seorang hamba hendaklah berprasangka baik kepada Allah. Nah, dan ini sumber ketenangan hati. Ya. Sudah sering kita ulangi, sekarang itu zamannya banyak orang mumet. Nah, banyak orang pusing. Dan salah satu sumber supaya tidak menjadi orang yang pusing adalah berprasangka baik kepada Allah dan tidak memikirkan apa yang bukan menjadi ranahnya. Ya. Contohnya apa? Rizki, kematian, nah, apalagi yang bukan ranah kita banyak. Itu jangan dipikirkan. Karena kalau dipikirkan akan membebani kita. Karena itu bukan tugas kita. Ya. Yang kita pikirkan apa Ustaz? Yang menjadi ranah kita. Apa? Usaha, ibadah, berbuat baik, menjauhi maksiat yang dalam kendali kita itu kita pikirkan. Sehingga hati kita bisa tenang. Ini pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hendaklah setiap manusia mengusahakan supaya hatinya tenang, karena hati yang tenang adalah sumber kebahagiaan, dan hati yang tenang ketika nanti menghadap Allah itu adalah golongan orang-orang yang tidak merugi. Ya. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, masih semangat lagi? Moga teh kali diujuk. Sekarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan mengkaitkan dengan prosesi nanti pergantian tahun dan bagaimana seharusnya seorang muslim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, pergantian tahun baik itu Masehi, Hijriah, sejatinya adalah momen kita untuk bermuhasabah. Selama ini apa yang sudah kita kerjakan? Selama ini apakah taubat saya lebih banyak dari maksiat saya? Selama ini bagaimana sholat saya? Ya. Dari ratusan sholat yang dulu diwajibkan bagi kita, kemudian Nabi meminta keringanan. Sisa berapa Pak? 5. Itu saja banyak seorang lakoni. Ya, itu saja banyak seorang lakoni. Padahal kita kalau sehari sholat 5 waktu itu butuh berapa jam tuh Pak? Saya pernah ngasih hitung-hitungan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lain saya buat hitung-hitungan ke jamaah itu gini. Seandainya manusia itu dalam satu hari 1 jam saja untuk sholat 5 waktu. Ya. 1 jam untuk sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar. Berarti dalam satu sholat berapa menit? 12. Saya pernah buat hitungan, Pak, Bu, setiap sholat luangkan 12 menit. Kesuwen tat. Sholat 12 menit, jawabannya saya cuman kesuwen Pak, kesuwen. Terus saya bilang, ya udah Pak, 12 menit itu dihitung sama wudhunya, sama le ke masjid, kalian lindungo, le sholat sunnah, le ngobrol koncone 12 menit, terus diam, nggih tak. Nah, sholat tok 12 menit kesuwen jari. Mau menit luhur kalian asar, 3-4 menit cekap. Itu kan padahal kalau kita luangkan 12 menit saja, itu kita hanya menggunakan 24 jam kita 1 jam untuk ibadah. Ya, ibadah yang wajib ya. Di luar kalau kita kajian ya 1 jam sendiri, nanti baca Quran berapa. Yang sholat saja. Kalau 12 menit dihitung sama wudhunya, sama doanya, itu 12 menit. Kita hanya menggunakan 1 jam dalam waktu kita. Dan itu masih banyak yang meninggalkan. Ya. Maka ini harus kita muhasabah. Ya. Jangan sampai nanti tahun baru, setelah tahun baru, tahun depan, tidak ada yang bertambah kecuali maksiat dan umur kita. Wah, ini rugi. Maka kita ini diperintahkan Bapak Ibu, hasibu anfusakum qablaan Tuhan sibu. Ya.
Hisablah diri kalian sebelum kalian besok akan Allah hisab. Nah, maka momen pergantian tahun baru itu paling pas momen untuk kita muhasabah. Selama ini apa yang sudah saya kerjakan, apa yang besok akan saya kerjakan, kira-kira kalau saya meninggal tahun-tahun dekat itu siap atau tidak. Nah, jawabannya kan pasti belum siap, gitu. Kan kita nggak ada sunatullahnya manusia itu takut akan kematian. Tetapi minimal bagaimana kita mempersiapkan. Ya. Siap tidak siap itu urusan terakhir. Tapi bagaimana seorang muslim mempersiapkan. Ya. Saya punya buku Bapak Ibu yang menjelaskan tentang kematian. Ini bagus banget. Tetapi kalau kita jelaskan juga tidak semudah yang dituliskan. Dalam buku itu dituliskan gini. Ya. Banyak manusia itu takut akan kematian. Ya atau tidak? Ya, termasuk kita semua. Ya. Padahal kematian itu ya adalah ya sumber ataupun gerbang untuk kehidupan yang lebih abadi dan bahagia bagi orang mukmin. Ya. Tetapi ini kalau kita jelaskan juga perlu penjelasan yang panjang. Ya. Ketika dulu Nabi Ibrahim, ya, jadi di antara keistimewaan Nabi, ya, dalam kitab yang pernah saya baca, nama kitabnya Bidayah fil Aqidah. Ya, di sana disebutkan salah satu keistimewaan Nabi adalah mereka itu ketika akan dicabut nyawanya, itu mereka bisa memilih. Ya, para nabi ketika ingin dicabut nyawanya bisa memilih. Yukhayyiruna indal maut, diberikan pilihan oleh Allah, ya, lewat perantara malaikat pencabut nyawa ketika akan meninggal. Intinya diberikan pilihan untuk melanjutkan kehidupan atau wafat. Ya, salah satu kisah yang terkenal adalah Nabi Ibrahim. Ya, ketika beliau waktu itu didatangi oleh malaikat, ya, hingga obrolan cukup panjang. Pada akhirnya kamu mau nggak ketemu dengan orang yang kamu paling cintai, ketemu dengan sosok yang paling kau cintai. Ya. Ditanya siapa yang paling kau cintai? Robku, Tuhanku, Allah. Kau pengen nggak ketemu dengan yang paling kau cintai yaitu Allah? Mau? Ya harus mati dulu. Kemudian Nabi Ibrahim pada waktu itu kemudian kira-kira kalau Bapak Ibu dinai pilihan nih, waduh uripe sik bekali rum cukup ibadah sih maksiat lagi pas mau dicabut nyawanya milih sik uripe lagi penak-penake mang tahun neh. Nah, pas dikon milih saiki wae apa lagi susah tekno. Tapi tidak. Yang Allah berikan pilihan dari referensi sumber-sumber kitab yang kita baca itu hanya para nabi. Yukhayyiruna indal maut. Para nabi diberikan pilihan ketika akan dicabut nyawanya, apakah akan wafat atau melanjutkan kehidupan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tugas kita adalah menghisap diri kita, melihat diri kita, bermuhasabah sebelum kelak besok kita semua dihisap. Dan yang kedua, untuk menyikapi malam pergantian tahun baru, ada dua hadis yang cukup bagi kita untuk membuat kesimpulan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaumnya. Hari rayanya umat Islam itu cuma berapa Pak? 2. Idul Fitri, Idul Adha. Lah itu adalah momen kita merayakan kumpul keluarga, kemudian nopo makan, begadang takbiran, sepenting orang lali subuhnya orang masalah. Ya. Tapi kalau untuk merayakan mohon maaf tahun baru itu bisa dilihat dari orang yang merayakan tidak tidur sampai subuh, berapa banyak yang subuhan di masjid. Saya rasa rada angel ketemu ini. Ya. Karena yang lain azan bangun, yang ini azan baru tidur. Kan rada angel nih ketemunya. Ini yang pertama, ya. Hari rayanya umat Islam cuma Idul Fitri dan Idul Adha, maka di luar pada itu sebetulnya bukan kebaikan bagi kita untuk merayakan. Contoh nopo tahun baru umur kita kurang, ulang tahun ya janjani nopo umurnya kurang. Nah bertambah secara nominal berkurang secara umur.
Yang kedua, hadis Nabi mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk daripada kesempurnaan, keihsanan, kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Maka apa-apa yang tidak bermanfaat ya pada malam pergantian tahun hendaklah kita tinggalkan. Ya. Karena Nabi mengatakan termasuk daripada kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Dua dalil ini cukup bagi kita untuk bersikap bagaimana nanti menyikapi malam pergantian tahun. Dan paling enak ya, kalau saya ditanya paling enak apa Ustaz? Tidur cepat, pagi makaryo lagi. Tidur cepat, paginya bisa subuhan, melanjutkan aktivitas, itu sudah paling nikmat. Karena kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, ya, kesimpulannya nopo? Pergantian tahun adalah momentum bagi kita atau waktu bagi kita untuk bermuhasabah dan mempersiapkan tahun depan untuk lebih baik. Wabil khusus ya bulan Ramadan. Terus teng Februari nanti pun masuk bulan Ramadan. Bahkan nanti 2030 kalau menurut ilmu falak ya, itu Ramadannya dalam satu kalender tahun Masehi itu 2 kali. Ya, 2000 berapa? 30 Ramadane ping kalih. Nah, dalam 1 tahun Masehi itu Ramadannya berapa kali? 2 kali. Nah, PR-nya buat Bapak Ibu 1. Berarti THR buat cucu-cucunya 2 kali. Ya wis umpamane biasanya saya ketemu di paro selawe-selawe. Kayaknya Ramadane ping indole. Di cash termin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang harus kita persiapkan. Ramadan itu jangan kita persiapkan waktu Ramadan. Ya. Tetapi kita persiapkan sebelum Ramadan. Ya, para ulama ketika ingin mempersiapkan Ramadan, itu mereka nopo? Mempersiapkannya Sya'ban. Ramadan tinggal memetik hasilnya. Tapi nilai semangat pas 1 Ramadan, ini biasanya Ramadan pertengahan bensinnya pun telas. Ya. Seperti halnya Bapak Ibu mau haji, mau umroh. Itu meniatkan, memantapkan hati. Haji umroh itu bukan pas sampai sana. Tapi dari sini. Ya, dari sini sudah dipupuk secara matang. Bapak Ibu ketika ingin hal yang baik, itu meniatkannya jauh sebelum ingin meraihnya. Ya. Karena inilah ya, saya tanya ke Bapak Ibu, sering saya ulang. Islam itu lebih memperhatikan kuantitas ibadah kita atau kualitas? Saya ulangi, kualitas nopo kuantitas? Kualitas nopo kuantitas? Kuantitas ini kok jumlah. Napa Pak? Kuantitas. Ada yang jawab loro-loro nih tak? Ya kalau pilihan terbaiknya ya bisa dua-duanya. Tapi seandainya memilih saja antara ibadahnya itu jumlahnya banyak atau sedikit tapi kualitasnya baik. Ternyata yang lebih utama adalah ibadah yang kualitasnya baik walaupun jumlahnya sedikit. Ya. Dalam surat Al-Mulk Allah katakan apa? Liyabluwakum ayyukum apa? Ahsanu amala. Gusti Allah mboten berfirman aktsaru amala, yang paling kata amale mboten. Ya, tetapi yang paling baik. Ya, yang paling baik. Maka ada pertanyaan Ustaz, bagaimana sholat saya itu bisa khusyuk? Sholat kita kalau pengen khusyuk bukan dimulai dari sholat. Dimulai dari bagaimana kita berwudu. Kalau wudunya yang penting kita teles, nah sholatnya kesusu. Tapi kalau dari wudhu kita benar-benar sempurna, menjalankan sunnahnya, benar-benar khusyuk, itu sholat kita lebih mudah khusyuk. Ya. Maka semua kegiatan baik, ya, saya tahun depan 2026 pengen jadi pribadi yang lebih taat. Sholatnya pengen luwih sregep, Ramadannya pengen luwih apik, syukur-syukur saged tindak haji napa umroh. Ya.
Terus apa malih? Pengen menjauhi segala maksiat yang dulu pernah kita kerjakan. Itu mempersiapkan dari sekarang niatnya. Ya, niatnya. Ya. Maka dalam pepatah bahasa Arab itu dikatakan man sabata nabata. Ya, man sabata nabata. Barang siapa yang istiqomah, ya, nabata, dia akan pasti dapat. Barang siapa yang istiqomah, ya, maka dia akan memetik hasilnya. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit apa yang bisa kami sampaikan tentang hati yang tenang yang menjadikan sebab kita tidak merugi dan bagaimana seorang muslim menyikapi pergantian tahun dan persiapan kita untuk ketaatan-ketaatan di tahun yang akan datang. Ya. Masih ada sedikit waktu, mungkin ada tanya jawab. Biasanya nggak ada ya. Kalau ada, monggo. Nah, ini pertanyaan yang menarik dan pernah saya teliti. Pernah saya cek secara hukum bagaimana ulama memandang tersebut. Yang pertama, mau jawaban yang tegas apa adanya atau menenangkan hati, Pak? Atau dua-duanya saja? Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kajian itu memang dikhususkan, ya, kajian itu dikhususkan. Contoh, kajian tahun baru. Nah, ini yang tidak boleh. Tetapi kalau tidak dikhususkan, misalnya memang kajian rutin, atau bukan kajian rutin sekalipun, saya membuat kajian malam tahun baru, dan saya rasa kalau malam tahun baru itu banyak yang libur. Daripada kudu ngrayake tak gawe kajian, terus tak cari misalnya donatur supaya ada makan-makannya, ben do warek, ben do cepet kesel, kok bisa tidur cepat. Nah, boleh. Kalau jenengan niatkan buat kajian, yang penting temane jangan untuk merayakan. Kajian fikih, kajian sejarah, kajian alumni haji, pas ngepasi tahun baru tidak masalah. Yang penting tidak diniatkan kajian perayaan tahun baru, nggak boleh. Nah, terus temanya umum. Nah, itu yang boleh. Lebih-lebih jenengan niatkan, Ustaz, saya pengen buat kajian pas ngepasi tahun baru. Temanya apa nggih? Mungkin temanya fikih, nopo sejarah, nopo persiapan Ramadan, ya, atau kajian hadis. Oh, banyak sekali hadis kalau mau kita teliti, atau tafsir. Saya niatkan ini Ustaz supaya ben dorang rayake. Nah, jangan buat kajian pada Isya jam 10 selesai. Makanannya enak-enak. Wah, sampai rumah tidur semua. Jadi jawabannya dua tadi, kalau diniatkan untuk bagian dari pergantian tahun, ya itu nggak boleh. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, ya, karena itu nanti ya itu berlaku kaidah yang diniatkan baik, Pak. Kajian itu baik, cuman dengan cara yang salah. Tetapi kalau yang kedua, tidak untuk merayakan tahun baru, boleh. Umum saja. Kan saya yakin pada malam tahun baru pasti semua orang libur. Maka potensi orang datang kajian itu pasti lebih banyak ketika memang kita kemas kajiannya menarik, misalnya kajiannya menarik, temanya bagus, dan kita berikan undangan jauh-jauh hari misalnya. Nah, itu boleh. Jadi jawabannya dua tadi, ya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, wallahu a'lam. Penjelas lagi. Ada lagi? Ya. 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 Jadi Allah katakan dalam Qur'annya, ala bidzikrillahi ya tatmainnul qulub. Ya. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Apa bedanya kalau la kan maknanya tidak ditambahi apa itu ain, yaitu ya ala
maknanya hanya. Karena memang secara pemaknaan beda. Kalau la itu maknanya nafyun. La itu peniadaan. Kalau ala makna aslinya di atas. Tetapi kalau dimasukkan ke konteks ala bidzikrillah, maka maknanya hanya. Ya. Dan hanya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah salah, itu harus dilihat ayat lengkapnya ya nanti. Itu bisa maknanya pengkhususan. Bahwasanya salah satu ataupun sumber ketenangan hati hanya dengan mengingat Allah. Ya. Maka kalau orang, saya pernah baca tulisan, Pak. Ini sesuai dengan ayat ini. Tulisannya bilangnya gini. Ya. Biasanya jenengan kalau di belakang truk mungkin kadang nemu nih. Apa sik ra digawa mati rasa dipikir jero-jero. Nah, apa sik ra digawa mati rasa dipikir jero-jero. Kan itu cocok hanya dengan mengingat Allah. Kita kalau mengingat Allah, ibadah, sholat itu dibawa mati. Itu harus kita pikir terus. Si orang digawa mati, ya, mikirnya raiso coba besok, raiso malih tahun ngarep coba malih. Agar hati kita menjadi tenang. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu yang Allah. Saya rasa mungkin cukup 2 pertanyaan. Apabila banyak kebaikan sungguh dari Allah, apabila banyak kesalahan sungguh dari kami pribadi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Oke. Sebelum kita akhiri kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa ta'awuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik ya rabbal alamin. Allahumma balighna ramadhana wa sallimna fiha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma balighna ramadhana wa sallimna fiha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni min ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya doakan Bapak Ibu semua yang hadir panjang yuswa, sehat selalu, lancar rezeki koyo air zam-zam rantai-rantai. Dan yang paling penting Allah wafatkan kita semua, Allah cabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.